Saya kok ini saya bisa hafal tanpa menghafalkan, adik saya bisa hafal tanpa menghafalkan dalam waktu 1 menit, insya Allah dijelaskan oleh sahabat saya. Dengerin ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kita ini pernah nggak menghafal surat Al-Ikhlas? Saya rasanya belum pernah menghafal Al-Ikhlas. Tapi kenapa saya bisa hafal Al-Ikhlas? Karena sering dengar diulang-ulang terus apakah ayat-ayat Al-Quran yang lain yang di tengah yang panjang itu bisa juga demikian? Ternyata Masya Allah yang lain pun bisa dikumpulkan juga. Ada program yang namanya hafal tanpa menghafalkan. Kenapa bisa kita jadi hafal? Karena ada irama yang sama. Nah, ini mungkin juga ada iramanya. Tapi kok sampai mau mengulang itu dengan kita, iya kalau mau ayat ibu kita mau mengulangan, ada aplikasinya yang bisa mengulangan satu ayat itu. Alhamdulillah kita bersama dengan seorang guru yang juga langsung mempraktekannya dengan teori Ustaz Abdul Latif. Nah ini kuncinya ya ibu-ibu, kuncinya ada 3. Saya singkat menjadi umi ya. Ini metode hatam. Oke, yang pertama adalah ulang-ulang. Jadi bapak saya mengulang-ulangnya itu, kalau beliau itu diulang-ulang 1 halaman. Tapi bapak ibu-ibu jangan coba ikut-ikut ya, ngulang-ulang 1 halaman. Kecerdasan kita beda sama beliau ini. Beliau memang manusia khusus gitu ya. Maka diulang-ulang oleh bapak saya sepotong-potong. Tadi dijelaskan oleh Kak Syukur, lam yakunil ladzina kafaru, begitu. Jadi 1 ayat kalau panjang dipotong-potong, itu yang dilakukan oleh bapak saya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya, anak-anak kecil 3 tahun, 5 tahun lagi main mobil-mobilan, dibacakan lam yakunil ladzina kafaru 100 kali, kira-kira hafal apa enggak? Ibu-ibu goreng tempe sambil dengerin lam yakunil ladzina kafaru. Saya mau tanya, kira-kira hafal apa enggak? 100 kali loh, kira-kira hafal enggak? Hafal. Itulah hafal tanpa menghafalkan. Tapi jangan langsung 1 halaman ya, dipotong pendek-pendek. Nah itu pertama, ulang-ulangnya pendek-pendek. Nah kita ngaku aja dah, kita kecerdasannya beda dengan beliau ya. Ngaku aja daripada bonyok gitu kan. Apalagi usia udah 43 tadi gitu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama adalah ulang-ulang. Yang kedua adalah multimedia. Kenapa pakai multimedia? Multimedia pertama adalah speaker. Ini ya, saya mau play speakernya ya ibu-ibu. Ini speaker spesialis tahfidz, bukan speaker murotal. Kalau speaker murotal atau yang 1 halaman itu ada, tapi kalau ini speakernya untuk 1 potongan. Nah itu ya, contoh. Bentar. Oke, ini saya mau perdengarkan speakernya, contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Begitulah. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Oke. Lam yakunil ladzina kafaru. Oke, jadi ini terus-terusan tuh Bu. Terus-terusan gitu ya. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Terus-terusan lalu digabung lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itulah yang dilakukan oleh bapak saya. Karena susah nyari bapak yang kayak begitu, bapak saya udah saya ringkes jadi beginian gitu ya. Jadi saya ingin menghadirkan bapak saya di rumah bapak ibu semua ya. Nah itu anak-anak begitu, nggak apa-apa, kelihatannya nggak dengerin, nggak apa-apa, mereka akan hafal dengan sendirinya. Saya mau tanya, mereka sengaja nggak ngapal iklan partai? Sengaja nggak? Pada apal nggak? Pada apal. Tuh lagu apa, kadang-kadang lagu Korea juga apal gitu ya. Ya Allah, itu karena sering didengarkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak di rumah, cucu masih lagi begini-begini, kok nggak diperdengarkan Al-Quran, ini termasuk memubazirkan kesempatan emas. Ntar ditanya sama Allah, waktu anak kamu kecil kenapa nggak diperdengarkan Al-Quran? Tuh begitu. Maka kami rancang sedemikian rupa untuk mencetak naja-naja berikutnya dengan lam yakunil ladzina kafaru. Itu kenapa kok pakai multimedia? Karena begini, fasohah orang tua beda-beda.
Ada yang orang tuanya bacaannya belepotan gitu kan. Ada yang kayak beliau sudah bersanad, sanad ke-34 ya. Dan sanad itu Bapak Ibu ada dua, sanad qiraah, ada sanad mukri gitu ya. Sanad yang tadi kata beliau itu sanad tertinggi. Ada orang dapat sanad tapi nggak boleh ngasih sanad ke orang lain. Tapi ada orang yang dapat sanad dan bisa memberikan sanad kepada orang lain. Beliau bisa memberikan sanad, berarti dengan level tertinggi dari kata beliau. Nah, fasoha orang tua beda-beda. Nah, maka irama juga beda-beda. Maka supaya enak itu pakai multimedia. Saya waktu ke Cina, ke Yunan, itu saya kaget. Sebelum Jumatan mereka baca Quran dulu. Alhamdulillah, baca surat Al-Kahfi, bacanya begini nih. Alhamdulillah si Rabbil Alamina. Oh, kok begini? Saya bilang ini kenapa kok begini? Ada kok riwayatnya kata mereka begitu. Oh iya. Oke lah kalau begitu, maklum tamu, masa kita debat ntar kagak bisa pulang gitu ya. Ternyata di tempat lain, di Cina wilayah lain, anak-anak kecil bacaannya bagus-bagus. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Loh, kok di sini nggak bagus, di sebelah situ bagus. Ternyata setelah diseliki iya, itu ternyata yang bagus bacaannya mendengarkan murotal imam-imam Timur Tengah. Tuh. Jadi solusinya kalau orang tuanya bacaannya belepotan bagaimana? Ada multimedianya. Begitu ya. Enak gak kira-kira Bu? Enak. Jadi ngapal Quran itu tinggal tul gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, irama berbeda. Jadi kalau sama-sama di satu sekolah, satu guru dengan guru yang lain bisa jadi beda tuh. Nanti outputnya bisa beda-beda. Giliran suruh baca bareng bingung gitu ya. Yang ketiga, multimedia itu banyak waktu. Orang tua kita atau ibu bapak belum tentu banyak waktu. Banyak waktu pun belum tentu sabar membacakan itu ya. Nah itu, yang beliau kan juga pakai multimedia dan sabar. Lalu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ini kan ada speaker. Yang kedua, multimedia yang kedua adalah aplikasi. Saya udah download, kalau bisa ada ini apa namanya, laser pointer. Aplikasi itu saya udah download puluhan aplikasi Quran, bagus-bagus. Antara lain Quran Android buatan King Saud University. Ini saya mau cek bisa nggak kayak bapak saya. Lam yakunil ladzina kafaru. Ternyata putar setiap ayat. Waduh, setiap ayat. Kalau yang dihafal surat Al-Baqarah ayat 282, satu ayat satu halaman. Ya Allah, surat Al-Maidah satu halaman paling 3 ayat. Ya Allah, berat. Wah, ini belum bisa nih aplikasi. Bagus, cuman belum bisa. Oke. Lalu berikutnya ini aplikasi lain, coba bisa nggak kayak bapak saya ngulang-ulang perpotongan? Nggak bisa, paling kecil itu ayat, nggak ada lagi. Ya daripada begitu, oke lah kalau begitu. Akhirnya orang Bekasi ini bikin aplikasi yang kayak bapak saya. Aplikasi itu disebut dengan aplikasi Hatam. Ini satu-satunya aplikasi di dunia yang bisa mengulang perpotongan ayat. Nah, jadi ini sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada mode pengulangan, ada perpotongan, ada pernafas tuh yang tengah tuh ya, potongan. Nah, itu lam yakunil ladzina kafaru, itu perpotongan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini pernapas namanya. Nah, jadi saya tinggalkan anak-anak saya di rumah, tiba-tiba saya kaget, loh kok apal ini, loh kok apal ini, loh kok SD di rumah apal 8 juz. Alhamdulillah gitu. Memang nggak sampai 30 juz, apalagi sampai terjemahnya tadi. Ya Allah, itu luar biasa. Kalau nanya sama beliau, terjemahannya nggak usah satu banyak-banyak ya, cukup dikit aja beliau udah tahu. Oh gitu. Oke, kurang lebih begitulah ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada aplikasi, lalu ada speaker, lalu ada bukunya juga. Nah, ini ada bukunya. Bagaimana lengkapnya? Adanya di sini sih sebenarnya. Dan di dalam buku ini ada voucher ini. Voucher ini biar apa? Biar bisa ngulangnya banyak.
Kalau bisa ngulang sampai 100 itu perlu voucher. Vouchernya buat siapa? Buat pengembangan Al-Quran. Insya Allah saya nggak ngambil speser pun. Kata bapak saya, kamu nggak usah ngambil apa-apa, biar kamu dari Allah aja, gitu kan. Ini kembali kita mencetak rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren kita bantu dan lain sebagainya, intinya untuk pengembangan Al-Quran. Nah Bapak Ibu, suaranya adalah suara saya. Alhamdulillah saya juga punya sanad mukri yang bisa memberikan sanad juga kepada orang lain. Lalu nafas, irama saya bikin indah tapi terjangkau. Ada yang indah tapi tidak terjangkau, kayak Syekh Misyari Rosyid itu ya, indah tapi kalau kita ngapalin dengan irama beliau dipakai ngimamin, insya Allah kecekek gitu ya. Pertama sih rendah, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Awalnya sih rendah, nah nanti kalau udah ref ibu-ibu tuh ya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya Allah, itu belum selesai tuh. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Ya Allah, kalau cerita azab naik beliau ngeref gitu ya. Ya Allah, saya pernah ngapalin pakai irama beliau, saya pakai kecekek, susah buat ngimamin ya. Ya Allah, ya udahlah, iramanya yang indah tapi terjangkau dan bervariasi. Al-Kahfi iramanya begini, Ar-Rahman begini, Al-Waqiah begitu, Al-Mulk begitu. Udah kami riset sedemikian rupa irama-irama murotal, kami dengerin mana yang enak tetapi bisa ditiru, itu yang kami terapkan di audio. Dan nafas juga yang terjangkau. Ada yang iramanya mudah, kalau dia baca sholawat itu tinggi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pernah dengar ya? Ya Rasulullah. Gitu pernah ya? Itu kalau baca sholawat tinggi, tapi giliran baca Quran nggak terlalu tinggi. Seperti tahu beliau mau ditiru. Akhirnya hatam ini kami potong-potong irama beliau, yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, Syekhul Masyayikh. Tibalah pada surat Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Ya Allah, ibu-ibu, itu kami potong, itu murotalnya Syekh Mahmud Al-Khusari, nggak nyandak. Ya Allah, itu ya, ya beliau hidungnya panjang, kenapa saya panjang? Orang Indonesia hidungnya minimalis. Ya Allah, nggak jadi dah. Akhirnya kami gagal maning. Akhirnya pakai murotal yang ini, mad jaiznya 2 harokat. Untuk orang Indonesia kalau nggak ngerti dianggapnya salah gitu kan. Ya Allah, yaudah deh, pakai suara saya sendiri dah. Akhirnya kami merekam 30 juz, kami riset irama-irama, lalu kami rekam, dipotong-potong sama tim hatam sampai 65.000 file. Supaya apa? Ibu-ibu nggak gampang mendidik tahfidz kepada anak-anak. Tul apal. Alhamdulillah. Nah ini aplikasinya. Lalu berikutnya audio ini insya Allah bagus, di mixing oleh Indraki, portable rechargeable. Ini bagaikan asisten guru tahfidz yang siap membacakan Al-Quran 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu ya. Yang ketiga, saya mau tanya terakhir nih ya. U-nya apa tadi ibu-ibu? Ulang-ulang. M-nya multimedia. I-nya belum ya. Oke, ada yang pernah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Pernah dulu hafal? Pernah. Sekarang masih hafal nggak? Enggak. Oke. Saya mau tanya lagi, ada yang hafal lagu 17 Agustus? Hafalnya berapa puluh tahun yang lalu? Waktu kecil. Saya mau tanya, itu di murojaah nggak? Masih hafal nggak sampai sekarang? Apa ada yang murojaah di salat? Assalamualaikum 17 Agustus? Ada nggak?
Nggak ada ya. Kok masih hafal? Apa rahasianya? Kok pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nggak hafal? Kenapa 17 Agustus hafal? Rahasianya karena irama. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu, buat orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang standar-standar gitu ya, kita ngaku aja dah, itu kita ngapal Quran kalau mau kuat kayak pertanyaan Ibu Imelda, itu ngapalnya pakai irama. Saya ngapalin Asmaul Husna 99, 3 bulan gagal maning, priben geson. Lalu ketemu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Ngapalin Asmaul Husna cuma 30 menit, 20 tahun gak lupa-lupa. Tuh, maka kira-kira irama penting apa penting banget? Nah itu, maka bapak saya berkata, Tip, kamu orang biasa, kamu ngapalin Quran dengan irama gitu ya, kelihatannya 2 kali kerja, tapi sekalinya apalnya bersifat permanen. Alhamdulillah. Nah begitu. Jadi itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya nggak bisa menyampaikan lengkap, insya Allah karena waktunya dikit. Saya udah tuangkan di sini bagaimana anak auto termotivasi untuk ngapal Quran, nggak usah disuruh-suruh gitu ya. Nah itu udah saya sampaikan semua di sini. Bagaimana cara penggunaan aplikasi semua ada di sini. Oh iya, tadi disampaikan infaknya tadi ini 175, yang ini 375 ya. Kalau di sini ada vouchernya juga. Saya nggak mau buku, saya vouchernya aja. Voucher tuh 100.000, lagi-lagi kembali untuk pengembangan Al-Quran. Najah Quran Center insya Allah akan bikin cabang di seluruh Indonesia dan dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita dukung beliau, kita dukung gerakan Indonesia menghafal Al-Quran. Demikian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh sedikit ya, karena udah jam 11. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu? Wah, kelihatannya nggak ada pertanyaan, udah mau langsung ini aja ya, eksekusi. Oh ya, begitu dari kami, dari Najah Quran Center Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, Kak Najah berserta keluarga besar beliau, berserta Najah Quran Center, untuk membuat gerakan Indonesia menghafal, mudah-mudahan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya begitu dulu silaturahim, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin. lanjut.